فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, diiringi dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu penjelasan Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Baiklah, kita melanjutkan, insyaallah selesai, tentang faidah-faidah dari hadis yang mulia tentang
70.000 umat ini, dari kalangan umat ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faedah yang ke-24. Alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kitab Al-Mulakhas yang disusun oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dalam kitab Al-Mulakhas ini faedah yang ke-20 halaman 51. Alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbaru anna ukasata minas sab'ina alladina yadkhulunal jannata bila hisabin wala adabin faqutila syahidan fi hurufir riddati radhiyallahu ta'ala an. Alamun, salah satu tanda min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, dari tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Ukashah minas sab'ina, termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga bila hisabin wala adabin, tanpa hisab dan tanpa adab. Fakutilah, maka Ukashah terbunuh mati syahid fi hurubir riddati, dalam perang riddah, perang memerangi orang-orang yang murtad. Jadi sepeninggal Rasulullah SAW ada beberapa kabilah yang murtad. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu memerintahkan untuk memerangi mereka, kabilah yang murtad. Nah, dalam peperangan melawan orang-orang yang murtad itu, Ukashah terbunuh menjemput kesyahidannya. Salah satu tanda kenabian diantaranya adalah memberitakan hal-hal yang belum terjadi. Kan tidak mungkin kalau berdasarkan prediksi semata. Tanda bahwa Rasulullah SAW itu adalah mendapat wahyu dari Zat yang Maha Mengetahui, Allamul Ghuyub, Zat yang Maha Mengetahui perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang belum terjadi, termasuk menyatakan bahwa Ukashah termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab.
Dalam hadis ini kita lihat bagaimana kronologinya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Bagaimana sifat-sifat mereka? Bagaimana sifat mereka? Humul ladina la yastarkun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak meminta untuk tikai. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini sifat 70 orang yang akan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Faqama Ukasah bin Mihsan, maka berdirilah Ukasah bin Mihsan. Faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ud'ullaha, berdoalah kepada Allah. Jadi minta didoakan. Ukasah minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yaj'alani minhum, agar Allah menjadikan aku di antara mereka. Menjadikan aku termasuk 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faqala anta minhum. Nah, ini sekaligus merupakan keutamaan fadilah dari Ukasah bin Mihsan. Anta minhum, betapa bahagianya seseorang belum meninggal sudah diberi kabar gembira akan masuk surga. Tidak hanya itu, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Jadi termasuk al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang diberi kabar gembira dengan surga padahal masih hidup, belum meninggal, masih hidup. Pak, bagaimana yang 10 itu? 10 itu apa kelebihan tersendiri? Disebutkan dalam satu hadis. Ya, 10 al-mubasysyaruna bil jannah. Tapi tidak hanya 10. Tidak hanya 10, termasuk Ukasah bin Mihsan. Jadi tidak hanya 10. Apa keutamaan tersendiri yang 10 orang itu? Karena disebutkan dalam satu hadis. Dalam satu hadis, 10 orang. Dan 4 orang termasuk sahabat yang paling utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, begitu ya. Jadi tidak hanya 10 orang. Yang spesifik, yang khas dari 10 orang itu karena disebutkan dalam satu hadis. Termasuk di sini Ukasah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Dikabarkan kepada beliau tentang dimasukkannya beliau ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Terbukti kemudian syahid di medan perang Riddah. Jadi yang menunjukkan di sini
tentang keutamaan Ukasyah dan tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengabarkan tentang Ukasyah termasuk dari 70 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kemudian salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitakan bahwa Ukasyah masuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Jadi mukjizat Rasulullah SAW itu banyak. Mukjizat yang terbesar Al-Quran. Kalau mukjizat para nabi, para rasul selain beliau akan apa? Berakhir dengan wafatnya mereka. Tapi keistimewaan mukjizat Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Ya, sudah berapa tahun Rasulullah SAW wafat? Kira-kira 1414 abad yang lalu. Tetapi mukjizatnya hari ini masih ada, yaitu Al-Quran. Inilah keistimewaan mukjizat beliau, kebesaran mukjizat beliau. Tetap ada sekalipun beliau sudah wafat. Bukan hanya hingga hari ini, tetapi hingga menjelang hari kiamat. Kemudian faedah berikutnya. Faedah yang ke-25. Isti'malul ma'aridi wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yakul lirrajulil akhar lasta minhum. Ini pelajaran bagi kita agar kita sedapat mungkin kalau menolak itu dengan kata-kata yang halus. Dengan kata-kata yang halus. Apalagi beliau sallallahu alaihi wasallam rasanya tidak tega kalau menolak. Ya, tidak tega kalau menolak. Apalagi kalau ada yang minta kepada beliau. Itu beliau tidak tega untuk menolak. Tetapi karena memang ya tidak ada wahyu. Ini yang masalah. Tidak ada wahyu, tidak ada pemberitahuan dari Zat yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mau Rasulullah harus menolak. Ya kan? Ketika apa? Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian berdirilah orang yang lain. Jadi ketika Ukasyah minta didoakan oleh Rasulullah SAW agar beliau termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kemudian laki-laki orang yang lain berdiri. Nah,
Maka faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Nah, orang ini juga mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang dikatakan oleh Ukasha. Ud'ullaha, berdoalah kepada Allah. An yaj'alani minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku di antara mereka. Menjadikan aku di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Faqala sabakoka biha Ukasha. Rasulullah SAW tidak mengatakan engkau tidak termasuk mereka. Rasanya tidak tega. Ya, Rasulullah tidak tega mengatakan engkau bukan dari mereka. Ya enggak? Rasulullah SAW itu tidak tega mengatakan kepada orang ini yang berdiri setelah Ukasha, minta agar berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikannya salah satu dari 70.000 orang. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan dengan kata sindiran. Apa? Sabakoka biha Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Mulakhas, beliau menyampaikan isti'malul ma'arifi, yaitu menggunakan kata sindiran, menggunakan penggunaan sindiran. Menunjukkan husnu hulukihi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagusnya akhlak beliau. Ya kan, tidak serta-merta mengatakan engkau bukan dari mereka. Padahal nyatanya begitu. Ya kan? Nyatanya begitu. Tetapi beliau karena akhlaknya yang baik, sifat pemalunya, sifat rasa tidak teganya, ya kan? Makanya pelajaran bagi kita, kalau kita menolak, mungkin tidak mampu, mungkin tidak ada waktu, itu hendaknya dengan kata-kata yang tidak melukai perasaan bagi orang yang mengharapkan. Haitsu lam yakul, di mana beliau tidak mengatakan lirajulil akhor kepada orang lain, kepada orang yang berdiri setelah Ukasha itu, lasta minhum, engkau tidak termasuk dari mereka. Rasulullah SAW tidak mengatakan begitu, engkau tidak termasuk dari mereka, tetapi mengatakannya dengan sabakoka biha Ukasha. Akhirnya yang lain pun jadi paham. Ya enggak? Kan setelah orang ini tidak ada yang berdiri lagi. Nah, begitulah para sahabat ya mengerti sinyal dari Rasulullah SAW. Nyatanya tidak ada yang berdiri lagi, minta lagi untuk didoakan. Tidak ada setelah ini. Karena dengan kata-kata sabakoka biha Ukasha, berarti menutup peluang bagi
selain Ukasha untuk berharap dengan memohon kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah, itu sudah ditutup peluangnya. Nanti ada berdiri lagi, ya enggak? Begitu. Apa? Piawainya Rasulullah dalam berkomunikasi dengan para sahabat. Kita juga begitu, apalagi orang-orang terdekat kita. Juga orang awam, orang jahil. Kalau terpaksa kita menolak, maka hendaknya menggunakan kata-kata yang tidak melukai perasaan bagi orang yang mengharapkan kebaikan dari kita. Kemudian faedah yang ke-26 juga disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mulakhas yang merupakan kitab penjelasan kitab Tauhid. Saddud dara'i, menutup peluang. Li alla yakuma man laisa ahlan fayuradda. Wallahu a'lam. Menutup peluang agar tidak ada orang yang berdiri lagi laisa ahlan, yang tidak termasuk dari 70.000 orang. Tidak menutup peluang orang yang tidak berhak untuk berdiri kemudian beliau menolak. Ya enggak? Menutup peluang yang lain supaya tidak ada yang berdiri lagi kemudian Rasulullah menolaknya karena bukan orang yang berhak. Bukan orang yang berhak. Berarti makin besar keutamaan dari Ukasha, ya kan? Dalam majlis itu khususnya, ya enggak? Hanya beliau yang dikabarkan. Ya enggak? Yang lain tidak. Satu orang saja tidak setelah beliau. Nah ini hebatnya cara berkomunikasi Rasulullah SAW dengan sahabat. Karena memang didasari beliau tidak tegaan kalau menolak. Tidak tegaan kalau menolak. Sehingga beliau menggunakan kata-kata yang tidak menusuk perasaan bagi orang yang mengharapkan. Kira-kira benar enggak mengatakan engkau tidak berhak? Benar enggak? Benar enggak? Benar kan? Tapi tidak tepat. Tidak tepat. Tidak tepatnya kenapa? Ada kata-kata yang lebih halus. Dan tidak menusuk perasaan. Makanya tidak selalu yang benar itu tepat. Dalilnya ada benar, tapi penerapan dalil itu belum tentu tepat. Ya enggak? Nah, itu butuh ilmu sendiri. Butuh ilmu tersendiri. Makanya kita minta di samping apa? Rabbi zidni ilma. Tapi dalam hadis yang sahih juga disebutkan Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikhan. Ya enggak?
Allahumma zidna, ya Allah tambahkanlah kepada kami imanan, keimanan, wa yakinan, keyakinan, wa fikhan, dan pemahaman. Banyak orang yang berilmu enggak? Banyak. Tapi yang paham dari yang berilmu itu belum tentu. Sebanyak orang yang berilmu, orang yang paham itu belum tentu. Makanya kan bilang lebih penting lagi itu di samping ilmu adalah pemahaman yang benar. Nah, simbiose antara ilmu dan pemahaman itu akan mewujudkan ketepatan dalam berbuat dan bertindak dan berkata. Ya kan? Rasulullah paham enggak? Paling paham di kalangan umat ini. Rasulullah berilmu enggak? Paling berilmu di kalangan umat ini. Makanya tindakan beliau selalu tepat. Ya enggak? Ucapan beliau selalu tepat. Kepada siapa? Dalam kondisi bagaimana? Selalu tepat. Karena dalamnya pemahaman beliau, dalamnya ilmu beliau. Makanya berilmu tidak cukup. Yang lebih penting dari ilmu itu adalah pemahaman yang benar terhadap yang diilmui. Makanya dalam Al-Quran disebutkan fafahamna Sulaiman, surat Al-Anbiya. Itu menunjukkan bahwa di samping Nabi Sulaiman alaihissalam lebih paham daripada Nabi Daud sebagai bapaknya. Ya kan? Dalam memutuskan hukuman itu ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam lebih tepat. Karena apa? Fafahamna Sulaiman. Maka kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan pemahaman kepada Sulaiman alaihissalam. Dan itu menunjukkan keutamaan Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap Nabi Daud alaihissalam karena Nabi Sulaiman alaihissalam lebih paham. Makanya kita tidak hanya memohon tambahan ilmu, tetapi Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan, dan pemahaman yang benar. Yang mengiringi doa Rabbi zidni ilma. Makanya diiringi dengan warzukni fahma. Kalau dalam Quran kan hanya Rabbi zidni ilma. Ya enggak? Dalam surat Toha itu. Tetapi ada tambahan warzukni fahma, dan berikanlah kepada kami kepadaku pemahaman. Menunjukkan pentingnya pemahaman yang benar. Standarnya apa? Pemahamannya siapa? Salafus saleh. Ya enggak? Harus ada standarnya. Tidak bisa semua orang dengan pemahamannya masing-masing. Makanya ilmunya benar, pemahamannya benar. Pemahamannya benar, pemahaman siapa ini? Pemahaman salafus saleh. Ya enggak? Insya Allah akan selamat. Karena betapa banyak orang yang berilmu tetapi tidak selamat dalam pemahaman yang benar. Ilmunya benar, tapi belum tentu pemahamannya benar. Agar pemahaman kita benar, maka standar pemahaman yang benar itu adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Insya Allah kita akan selamat dalam cara beragama kita. Kemudian
Faedah yang terakhir sebelum kita memasuki bab yang baru. Al-jam'u baina hadis Sya'bi wa hadis Ibni Abbas, mengumpulkan. Jadi salah satu metode dalam istinbat hukum, dalam penentuan hukum, hadisnya sama-sama sahih. Ya enggak? Hadisnya sama-sama sahih. Hadis dari Asy-Sya'bi sahih, dari hadis dari Ibnu Abbas itu sahih. Maka yang jelas kalau sama-sama sahih tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Kalau sama-sama sahih. Maka ada metode untuk mengumpulkan al-jam'u antara dua hadis yang sahih. Nah, ini dilakukan dalam menentukan istinbat hukum dari hadis Asy-Sya'bi dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana mengumpulkan dua hadis sahih yang ini? Dua hadis sahih ini. Annal awwala, bahwasanya yang pertama hadis apa? Dari Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Yufidu jawazal ruqyati idza tawafarat fiha syurutul jawaz. Wa anna hadits Ibni Abbas yamna'u minha idza lam takun kadzalik. Ini mengumpulkannya. Mempertemukan antara hadis Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan kesimpulan. Jadi mempertemukan. Ya. Apapun hadisnya, kalau dua-duanya sahih atau lebih dari dua sahih, maka salah satu metode adalah mempertemukan, menjamakkan. Nah, mempertemukan dua hadis ini antara hadis dari Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala dan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa annal awwala, yang pertama berarti hadis Asy-Sya'bi, menerangkan bahwa bolehnya ruqyah jika syarat-syarat padanya terpenuhi. Jawazur ruqyati idza tafawarat fiha syurutul jawaz. Bolehnya ruqyah ya apabila syarat-syarat padanya terpenuhi. Apa di sini? Kita lihat lagi hadis Asy-Sya'bi. La ruqyata illa min ainin au hummatin. Ini hadis dari Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala.
Tidak ada ruqyah kecuali untuk apa? Ain dan demam. Pandangan hasan dan demam. Maksudnya ruqyah yang mujarab. Ruqyah yang mujarab. Syaratnya apa ini? Syaratnya ain, karena ain dan apa? Dan demam. Maka ruqyah itu mujarab untuk pengobatan ain dan demam. Itu maksudnya. Yang lain bagaimana? Ya boleh, bisa, tapi tidak mujarab sebagaimana dilakukan pada ain dan demam. Kemudian hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas yamna'u minha idza lam takun kadzalik. Maka ruqyah itu akan yamna'u melarang, maka melarang ruqyah jika lam takun kadzalik, syarat-syaratnya tidak memenuhi. Jadi melarang ruqyah kalau syaratnya tidak memenuhi. Apa di sini? Wa ala rabbihim yatawakkalu. Itu hadis dari Ibnu Abbas. Berarti yang utama dalam ruqyah itu adalah tawakal kepada Allah. Ruqyah itu merupakan sebab zat, bukan yang menyembuhkan, bukan zat ruqyahnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab. Nah, sebab dari kesembuhan itu adalah diantaranya ruqyah. Maka syarat yang utama bagi orang yang diruqyah atau yang meruqyah itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang lebih utama dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini adalah tidak minta diruqyah. Boleh minta diruqyah, boleh. Tetapi yang lebih utama tidak minta diruqyah. Agar kita termasuk dalam 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Salah satunya sifat mereka adalah la yastarkun. Mereka tidak minta diruqyah. Ya, demikianlah faedah yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Dipetik manfaatnya dari bab yang ketiga dari kitab Tauhid, yaitu man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bi ghairi hisab. Sekarang kita masuk pada bab yang keempat. Al-khawf minasyirki. Takut terhadap syirik.
Dalam bab ini mu'alif dalam hal ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan dua dalil dari Al-Quran, surat An-Nisa dan surat Ibrahim. Bab al-khawf minasyirki wa qaulillahi ta'ala wa qaulillahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalil yang pertama dari surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 48 dan 116. Inna syirka, sesungguhnya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika, tetapi dia mengampuni dosa selain dosa syirik, liman yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Kenapa seorang muslim, seorang yang beriman takut terhadap perbuatan syirik? Li'annahu, karena perbuatan syirik itu adalah a'zamuz dzunub, dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Fakullu ma'ada syirka dakhilun tahtal masyiah. Maka setiap dosa selain syirik itu termasuk dosa yang akan diampuni tahtal masyiah, sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah berarti ada yang diampuni, ada yang tidak. Makanya kita mengharapkan ampunan Allah. Karena kita tidak mungkin tidak berdosa, tidak mungkin tidak bersalah. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menjadikan amalan soleh sebagai penghapus dosa. Tetapi dosa yang terhapus secara langsung dengan amalan soleh itu adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar itu harus diiringi dengan tobat. Harus diiringi dengan tobat, dan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama maksudnya. Mayoritas ulama. Bahwa dosa besar itu akan hapus dengan amalan taubat. Kemudian bagaimana maghfirah di akhirat? Ini di dunia ya. Maghfirah di akhirat itu lima yasha.
kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata belum ada, terhapus ketika di dunia. Sehingga dalam hadis yang sahih diceritakan, setiap orang, setiap muslim akan berbicara berdua dengan Allah. Berbicara berdua dengan Allah tanpa penerjemah besok di akhir. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu dahulu melakukan ini dan itu, ini dan itu? Iya. Benar. Saya telah melakukan. Mengaku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya, au kama qala Rasulullah sallallahu itu dahulu ketika di dunia aku menutupi dosamu dan sekarang aku ampuni dosamu semua. Nah begitu. Itu maghfirah di akhirat. Nah, orang-orang yang mendapatkan maghfirah ini tentunya tidak semua orang. Tidak semua orang. Karena di sini dikatakan tahtal masyiah. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ammas syirku. Sedangkan syirik itu fahuwa akbahul dzunub, maka syirik itu adalah dosa yang paling jelek, dosa yang paling buruk, dosa yang paling jahat. Wa azlamul zulmi, kedzaliman yang paling zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Kalau kita mengetahui bahwa syirik itu adalah akbahul dzunub, azlamul zulmi, a'zamul dzunub, kalau kita mengetahui betapa syirik itu adalah dosa yang paling buruk, dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling zalim, maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim itu takut agar takut terjerumus dalam perbuatan syirik dan perantaranya. Maka karena syirik itu adalah a'zamuz dzunub, akbahuz dzunub, kemudian azlamuz zulmi, maka bagi sepantasnya alal muslim ayyakhafahu, maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim ayyakhafahu untuk takut kepadanya, takut terjerumus, terjatuh dalam perbuatan syirik. Bikulli wasilatin, dengan segala perantara syirik, media yang mengantarkan seseorang terjatuh dalam syirik. Bukan hanya syiriknya saja, tapi sarana dan prasarana, wasilah, perantara, media yang menyebabkan seseorang terjatuh dalam syirik, maka hendaknya seorang muslim takut kepadanya,
padainya. Makhofatan ayyaqa fihi, takut terjatuh di dalamnya, terjerumus di dalamnya. Wa huwa ya'lam, sedangkan dia tidak mengetahui. Bagaimana kalau seseorang tidak terjerumus? Ya harus mengetahui. Syirik itu yang bagaimana? Bahayanya syirik apa? Perantara-perantara pada perbuatan syirik apa? Jangan sampai seorang muslim tidak mengetahui. Maka tidak boleh tidak bagi seorang muslim itu mengetahui asbabuhu, sebab-sebabnya. Mengetahui anwa'uhu, macam-macam bentuknya. Ada syirik kecil, ada syirik besar, ya enggak? Syirik kecil apa saja, syirik besar apa saja. Ini anwa'uhu wa khuturatuhu, dan bahaya-bahayanya. Mengetahui, harus mengilmui. Kenapa seperti itu? Kita harus mengetahui sebab-sebab perbuatan syirik, jalan-jalan menuju perbuatan syirik, bentuk-bentuk perbuatan syirik, bahaya-bahaya perbuatan syirik. Tujuannya apa? Maka di sini disebutkan dalam catatan kaki dari bab yang keempat ini dari kitab Mulahos, faradiyallahu an Hudzaifah ibnil Yaman hina qala, maka Allah meridhoi, ya, Allah meridhoi dari Hudzaifah ibnul Yaman. Spesifikasi salah satu ciri khasnya Hudzaifah, dan ini Allah senang. Kenapa Allah senang? Karena tidak ada peringatan. Ya enggak? Kalau ternyata Allah tidak ridho, pasti diperingatkan. Karena wahyu masih turun ketika itu. Rasulullah masih hidup, wahyu masih ada. Apa sih yang dilakukan oleh Hudzaifah ibnul Yaman? Dan ini salah satu khasnya beliau adalah hina qala, ketika Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW itu kebanyakan tentang al-khair, kebaikan. Bagaimana dengan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu? Wa kuntu, adapun aku, wa kuntu, dan aku, as'aluhu anisyad, bertanya kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang asyar, tentang kejelekan. Banyak manusia yang bertanya kepada Rasulullah anil khair, tentang kebaikan. Tetapi Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, as'aluhu anisyar. Aku bertanya kepadanya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW anisyar, tentang kejelekan, tentang keburukan. Apa tujuannya? Seseorang itu mengetahui tentang keburukan. Syirik keburukan bukan? Syirik itu keburukan. Apa tujuan kita mengetahui seluk-beluk tentang syirik? Fakhafata an yudrikani. An yudrikani. Makhafata an yudrikani. Ini tujuannya. Kenapa kita harus mengilmui juga tentang kejelekan, di samping mengilmui tentang kebaikan? Makhafata an yudrikani. Karena takut kejelekan itu akan menimpaku. Jangan sampai kita tertimpa dengan keburukan, dengan kejahatan, dengan kejelekan, karena kita tidak mengetahui kejelekan itu. Ya kan? Kalau kita mengetahui kejelekan, maka kita akan ancang-ancang. Kita akan ancang-ancang. Bagaimana agar tidak tertimpa kejelekan itu? Bagaimana kalau tidak tahu? Kemungkinan terkena kejelekan itu besar. Kenapa begitu? Karena kita tidak ancang-ancang lebih dulu. Kenapa kita tidak ancang-ancang lebih dulu? Karena tidak mengetahui. Ya enggak? Itu pentingnya. Kenapa kita perlu ilmu tentang bid'ah? Kenapa kita perlu ilmu tentang syirik? Kenapa kita perlu ilmu tentang yang membatalkan syahadat, di samping yang membatalkan sholat dan sebagainya? Kenapa? Karena makhafata an yudrikani. Kita takut hal tersebut menimpa kita. Kita takut hal tersebut menimpa kita. Begitu. Berarti ada pentingnya kita mengetahui perkara-perkara yang jelek. Kenapa begitu? Agar kita tidak terjerumus. Agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Tanpa kita ketahui, kita telah bukan hanya terjatuh, mungkin sudah kelelep, sudah tenggelam di situ. Tidak sadar, tenggelam dalam kejahatan, keburukan. Kenapa kok sampai begitu? Karena tidak tahu. Hal tersebut itu adalah keburukan. Ya kan? Masya Allah. Setelah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala memaparkan kepada kita tentang fadilah, keutamaan tauhid, tentang keutamaan merealisasikan tauhid. Bagaimana agar tauhid kita itu murni? Maka harus murni dari syirik. Bagaimana agar tauhid kita itu free, bebas dari syirik? Maka kita harus tahu ilmu tentang syirik. Sehingga kita takut kepada syirik. Bagaimana kita takut kepada syirik? Karena kalau tidak takut bahaya syirik. Kita takut kepada macan karena kita tahu bahaya macan. Ya enggak? Begitu juga syirik.
Kenapa kita mesti takut kepada syirik? Karena kita tahu bahayanya syirik. Begitu. Artinya bab ini al-khauf minasyirki harus ada proses. Apa prosesnya? Mengilmui tentang syirik. Sehingga dengan mengilmui tentang syirik, terutama bahaya-bahaya syirik, maka akan timbul perasaan takut terhadap syirik. Nah, itu makna yang terkandung dalam ungkapan al-khaufu minasyirik. Takut terhadap syirik. Maka mengharuskan kepada kita agar mengilmui tentang bahaya-bahaya syirik. Karena seseorang itu akan takut kalau mengetahui tentang keburukannya, kejahatannya, bahayanya. Begitu. Setelah dalam 2 bab terdahulu, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala memaparkan kepada kita tentang keutamaan tauhid, keutamaan orang-orang yang merealisasikan tauhid. Maka berseiring dengan itu pula, mu'alif dalam hal ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala memandang perlu, dan itu memang diperlukan, yaitu bagaimana seseorang mewaspadai perbuatan syirik. Takut terjerumus dalam perbuatan syirik. Akhrajahul Bukhari wa Muslim rahimahumallahu ta'ala. Kita lihat mufradatnya, kosakatanya dalam bab ini. Kemudian dalil yang kedua disebutkan waqala al-Khalil alaihi salam, dan telah bersabda al-Khalil alaihi salam. Dalam hal ini adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan keturunanku an na'budal asnam, untuk menyembah berhala. Jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari penyembahan kepada berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Surat ke-14 ayat 35. Annal musannifa, bahwasanya musannif rahimahullah ta'ala
Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala lamma zakarat tauhida wa fadlahu wa tahqiqahu nasaba an yazkural khawfa min diddihi wa huwa syirku. Ketika al-musannif penyusun kitab At-Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tauhid dan keutamaannya, menyebutkan tentang tahqiqahu, menyebutkan tentang tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid, keutamaan tauhid. Apa tahqiqut tauhid, bagaimana kemudian balasan kepada orang-orang yang merealisasikan tauhid, apa, ya kan, sudah disampaikan pada bab-bab terdahulu. Nasaba, maka al-musannif penyusun dari kitab tauhid ini mengkaitkan dengan apa? Menyebutkan tentang takut min diddihi, dari lawan tauhid. Apa? Fahuwa syirku. Diddut tauhid itu adalah asyirku. Lawan tauhid itu apa? Asyirku, syirik. Ya kan? Kenapa kita perlu ilmu tentang apa itu syirik, bahayanya syirik, kejelekan syirik, keburukan syirik? Makhafata ayyudrikani. Kita takut, supaya kita takut agar perbuatan itu tidak menimpa kita. Takut kita tertimpa perbuatan syirik. Maka kita harus tahu kejelekannya, bahayanya, dan sebagainya. Liyahdzarahul mu'minu, agar orang yang beriman itu mewaspadainya. Wa yakhafahu ala nafsihi, dan takut terhadap mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan syirik. Itu orang yang benar-benar bertauhid. Benar-benar bertauhid diiringi dengan mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam syirik. Maka kita harus tahu apa itu syirik. Al-khawf, tawakku'u makruh. Maksudnya takut terjatuh dalam hal-hal yang tidak disukai, dibenci. Itu al-khawf. Al-khawfnya apa? Takut terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak disukai. Al-khawf itu adalah maksudnya terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak disukai. Termasuk syirik adalah merupakan minal makruh, hal-hal yang tidak disukai, termasuk hal-hal yang tidak disukai. Wa huwa ziddul amni. Al-khauf itu lawan dari aman. Kenapa aman? Karena terhindar dari perkara-perkara yang ditakuti. Itu aman. Makanya aman itu setelah apa?
setelah iman. Setelah iman itu aman. Kita di rumah, di dalam rumah, ya, AC-nya adem, kasurnya empuk, ya enggak? Makannya enak, tapi di luar rumah tidak aman. Enak enggak itu? Di luar rumah tidak aman. Keluar saja tidak berani. Kita aman apa tidak? Enggak. Ya. Paribasane makan seadanya, kalau kondisi aman, bagaimana? Ya kan? Makanya yang Nabi Ibrahim AS mohon kepada Allah adalah keamanan. Keamanan. Ukuran seseorang mendapat nikmat dunia, ya kan? Apa saja bentuknya? Yang pertama, aman. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, ada persediaan makan untuk hari itu. Itu sudah nikmat dunia. Nggak usah minta macam-macam. Ya enggak? Kalau sudah setiap pagi, pada pagi hari, kita badannya sehat, aman, sehat, ada persediaan makan, itu sudah mendapat nikmat dunia. Berarti salah satu nikmat dunia apa? Aman. Apa? Efeknya orang itu tadi, ya, kasurnya empuk, makanan di rumah banyak, AC-nya adem, tapi tidak berani keluar rumah. Kenapa? Tidak aman kondisinya, tidak lengkap. Ziddul amni. Yang kedua, asyirku. Al-khawfu minasyirki. Al-khawfu tadi tidak dijelaskan, ziddul amni, lawan dari aman. Aman itu apa? Takut itu apa? Takut maksudnya takut tertimpa hal-hal yang tidak disukai. Berarti kalau aman, jauh dari hal-hal yang tidak disukai. Itu aman. Asyirku sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Memalingkan kepada sesuatu dari beribadah kepada, memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Berpaling kepada sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Menghadapkan, ya, menghadapi sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Menghadap sesuatu dari ibadahnya kepada selain Allah. Maksudnya mestinya ibadah kepada Allah, tapi itu dilakukan kepada selain Allah. Menghadap sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Itu asyirku. Jadi memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu asyirku. La yaghfiru ayyushraka bihi. Surat An-Nisa ayat 48, ayat 116. La ya'fu an abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. Allah tidak memaafkan hamba yang
bertemu dengannya sedangkan dia beribadah kepada selain Allah. Yang bertemu berarti membawa dosa syirik yang belum ditobati. Makanya di sini dikatakan an abdin laqiyahu. Tidak memaafkan kepada hamba yang bertemu dengannya, yang bertemu dengan Allah dalam keadaan beribadah kepada selain Allah. Bagaimana kalau tidak ditobati? Maka Allah akan mengampuni kalau dia bertobat dari dosa syiriknya. Tetapi sampai meninggal dia belum tobat dari dosa syiriknya, maka la ya'fu an abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. Maka Allah tidak memaafkan hamba yang bertemu dengan Allah dalam keadaan beribadah kepada selain Allah. Bagaimana kalau sudah tobat? Maka diampuni walaupun tobat dari dosa syirik. Jadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a dalam surat Az-Zumar itu konteksnya ketika di dunia. Bukan ketika menghadap Allah. Bukan ketika bertemu dengan Allah di akhirat. Jadi dosa apa saja itu Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada hambanya untuk bertobat ketika di dunia. Berarti konteks ayat ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ketika laqiyahu bertemu dengan Allah. Itu memahami ayat, memahami dalil. Kalau dalam Az-Zumar innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, kaitannya di dunia. Tetapi An-Nisa ayat 48 dan 116 kaitannya di akhirat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan memberi maghfirah di akhirat kepada siapa yang hendaki. Kalau di dunia akan menerima tobat. Dosa apa saja. Tapi kalau di akhirat liman yasha. Dan syirik tidak ada ampunan. Selain syirik liman yasha tahta masyiatillah. Tahta masyiatihi. Nah, itu ya. Jadi surat An-Nisa kaitannya di akhirat. Allah tidak menerima apa itu? Tidak mengampuni dosa syirik, itu kaitannya di akhirat. Surat An-Nisa 48 dan 116. Ketika di dunia itu surat Az-Zumar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua. Termasuk dosa syirik. Di mana itu? Ketika di dunia pelakunya tobat kepada Allah. Sehingga orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak berdosa. Hatta itu perbuatan syirik. Kalau tobat dengan tobat nasuh, dia seakan-akan seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bertentangan. Ya enggak? Seperti hadis tadi itu. Dua hadis Asy-Sya'bi dengan Ibnu Abbas. Ini juga sama-sama ayat Quran. Ayat yang satu Allah mengampuni dosa semuanya.
ayat yang kedua surah An-Nisa, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, makanya azumat itu kaitannya ketika di dunia. Allah akan menerima tobat dosa semuanya. Ya enggak? Surat An-Nisa kaitannya di akhirat. Allah tidak mengampuni dosa orang yang ketika menghadap Allah membawa dosa beribadah kepada selain Allah. Tidak bertentang. Tergantung konteksnya. Wa yaghfiru ma duna dzalik ay yaghfiru ma duna syirki minadz dzunub, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Duna dzalika, dzalika itu adalah asyirku. Allah akan mengampuni dosa syirik di akhirat, dosa selain syirik di akhirat. Lima yasha ay lima yasha'ul maghfirata lahu min ibadihi hasaba fadlihi wa hikmatihi. Allah akan mengampuni kepada siapa yang Allah menghendaki ampunan baginya dari hamba-hambanya hasaba fadlihi wa hikmatihi, sesuai dengan keutamaannya dan hikmahnya. Allah pasti dalam perbuatannya terkandung hikmah. Apa saja perbuatan Allah pasti mengandung hikmah. Kenapa ada si fulan yang diampuni, si fulan yang tidak diampuni, mungkin dalam dosa yang sama? Itu adalah karena keutamaan dari Allah, fadluhu atau min fadlihi wa hikmatihi. Itu adalah termasuk hikmah dari Allah. Dan Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, kita yang akan ditanya. Allah tidak akan ditanya kenapa si fulan diampuni, si fulan tidak diampuni. Ya. Yang jelas bagi kita adalah yang pertama, dan itu melakukan itu adalah merupakan kewajiban setiap hamba adalah bertaubat. Ya, jika di dunia. Dan kedua, melakukan amalan soleh sebagai apa? Amalan yang mengiringi tobat kita. Makanya tobat atau amal soleh terbaik setelah berdosa apa? Taubat nasuh, taubatan nasuha. Itu amalan soleh terbaik ketika seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa. Itu dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bahjah Qulubil Abrar. Amalan soleh terbaik seseorang setelah berdosa itu adalah tobat nasuh. Kemudian mengiringinya dengan kebaikan. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Al-hasanah terbaik, kebaikan yang paling utama setelah as-sayyi'ah, setelah perbuatan dosa, itu adalah taubat nasuh. Ya, taubat nasuh. Itu adalah hasanah yang utama. Yang paling utama untuk mengiringi as-sayyi'ah,
itu adalah tobat nasuh. Begitu yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Al-Khalil. Ya, di sini disebutkan tadi wa qala Al-Khalil. Al-Khalil alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Yang mencapai derajat yang tertinggi dari al-mahabbah. Puncak tertinggi al-mahabbah itu al-khullah. Jadi Habib itu lebih rendah dari al-Khalil. Al-Habib itu lebih rendah dari al-Khalil. Al-Habib cinta tapi belum mencapai pada puncak tertinggi dari kecintaan. Dan Al-Khalil itu hanya ada dua. Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Al-Khalil. Alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Yang mencapai puncak derajat tertinggi dari kecintaan. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya Ibrahim alaihissalam alladzi takhadahu Allahu khalila. Yang dimaksud al-Khalil di sini kan Khalil ada dua, ya enggak? Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim. Al-Khalil yang dimaksud di sini adalah Ibrahim alaihissalam alladzi takhadahu Allahu khalila, yang Allah telah menjadikannya sebagai khalil. Bukan hanya Habib, tapi khalil. Jadi kalau ada yang ala habibika wa rasulika, itu sebetulnya kurang tepat. Harusnya khalilika wa rasulika. Ya enggak? Karena al-khalil itu di atasnya al-habib. Wajnubni wa baniya. Ujnubni wa baniya. Ij'alni wa iyahum fi janibin. Wa hayyizin ba'idin an dhalik. Jauhkanlah aku dan anak-anakku. Ijnubni wa baniya berarti jadikanlah aku dan mereka anak cucuku pada suatu sisi dan tempat yang jauh dari menyembah berhala. Jadikanlah aku dan mereka, hum itu siapa? Hum itu adalah anak cucu. Wajnubni wa baniya, bukan hanya anak, semua keturunanku. Dari anak, cucu, buyut sampai ke bawah. Fi janibin wa hayyizin, pada suatu sisi dan tempat yang jauh dari penyembahan kepada berhala. Macam marak-marak gitulah, tidak mendekati. Bahkan ada pada tempat yang jauh, sisi yang jauh dari penyembahan kepada berhala. Al-asnam jam'u sonam. Jadi asnam itu jamak dari sonam. Wa huwa makana manhutan
ala suratil basari au ala surati ayyi hayawan. Apa maksudnya asnam? Sesuatu yang diukir atau dipahat dalam bentuk manusia atau bentuk hewan. Itu asnam. Sesuatu ya yang diukir atau dipahat ya dalam bentuk manusia atau bentuk hewan. Apa saja? Bukan hanya batu. Makanya dulu orang-orang jahiliyah itu ada yang dari gandum dibikin kue. Akhirnya dimakan. Asnamnya dimakan. Jadi asnam itu bukan hanya dari batu saja. Karena orang jahiliyah dulu ada yang bikin dari adonan roti, dibikin roti. Lapar akhirnya dimakan itu. Sembahnya dimakan. Itu asnam. Itu bukan hanya dari batu saja. Asalkan diukir atau dipahat dalam bentuk manusia atau hewan apa saja. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi bab yang keempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan Islam yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i sehingga kita selalu diberi semangat dan kemudahan untuk menuntutnya, dan lebih penting dari itu adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى